Budget 5 jutaan, bisa dapat HP all-rounder flagship killer. Mulai dari yang pakai lensa Zeiss, chipset Antutu 2 jutaan lebih, sampai rating IP69K tahan air. Semuanya bisa lo dapetin lewat rekomendasi gua kali ini. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP all-rounder 5 jutaan versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Desain lengkung, performa gesit, kamera masih bersaing banget. Yes, Vivo V50 5G bisa jadi jalan ninja lu buat yang gak sanggup beli Vivo V60 5G. Di samping desainnya yang elegan, HP ini ternyata udah punya rating IP68 dan IP69 tahan air. Berkat mode fotografi underwater, lu bisa rekam keindahan kolam ikan sedalam 1,5 meter 30 menit. Tapi inget, jangan lebih dari 30 menit, takutnya jadi ager, bos. Walaupun fokusnya bukan buat game, harus gua akuin kalau chipset Snapdragon 7 Gen 3 udah lumayan gacor. Buat game menengah kayak Delta Force masih bisa ngegas. Suhu HP juga nggak yang panas banget. Asiknya juga dia udah dibekalin baterai badak 6000 mAh dan fast charging 90 Watt. Buat ngabadiin momen berharga, kamera Zeiss-nya bisa ngasih detail yang berkelas. Mode portraitnya juga kelihatan kayak kamera mahal, bos. Kamera belakangnya udah bisa rekam video 4K, termasuk juga kamera depannya. Gas kalau lu naksir sama Vivo V50 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, iQOO Neo 10 emang terkenal lewat performa yang buas. Makanya nggak heran, banyak gamers yang ngandelin HP chipset Snapdragon 8S Gen 4 ini buat gaming. Buat main game berat kayak Genshin Impact, lu bisa sikat gamenya pada grafis high 60 FPS. Game kayak ML atau PUBG udah pasti mulus juga. Dan berkat 7K Ultra VC Cooling, suhu HP nggak gampang panas pas lagi main game. Buat ngasih ketahanan yang nggak cepat lowbat, baterainya ditanemin 7000 mAh berjenis silikon karbon. Terus kalau baterainya sisa dikit, ngecasnya nggak pakai lama karena adanya fast charging 120 Watt. Fitur bypass charging juga masih ready, jadi lu nggak perlu worry kalau main game sambil charging. Soal layar sih udah oke, di AMOLED 144Hz. Cuma sayangnya bodinya masih plastik, bos. Walaupun lebih nonjolin kemampuan performanya, iQOO Neo 10 punya kamera belakang yang termasuk oke. Yes, kamera belakangnya dibekalin sensor Sony IMX882 plus OIS, termasuk juga bisa rekam video 4K 60 fps. Nah, kalau lu kegoda buat punya iQOO Neo 10, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, kalau lu nyari kenyamanan terutama tampilan yang nggak ada iklan, Galaxy A56 5G menarik banget buat dipertimbangin. Tampilannya clean, bodinya elegan karena pakai kaca plus frame aluminium dan udah pakai layar Super AMOLED 120Hz. Plusnya juga HP ini ada rating IP67. Jadi kalau nggak sengaja kena hujan atau bahkan kecebur di bak kamar mandi, HP-nya bakal tetap aman. Walaupun masih ada yang suka ngeremehin Samsung Exynos 1580, performanya sebenarnya cukup gesit, bos. Buat multitasking, editing, sampai main game menengah masih enak buat digas. Buat yang doyan foto atau video, kameranya juga bisa diandelin. Hasil foto dan videonya stabil. Bahkan banyak yang bilang kameranya bisa ngelawan kualitas iPhone 11. Yang paling enak juga, Samsung ngasih jaminan update OS sampai 6 tahun ke depan. Jadi kalau HP-nya masih bagus, nggak perlu buru-buru ganti karena OS-nya update banget.
Gas kalau lu naksir sama Galaxy A56 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Kirim instan sampai COD juga bisa banget bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Yang kedua, masih worth it di harga 5 jutaan. Poco F7 bisa jadi solusi buat yang nyari HP desain keren spek sangar. Yang paling gue suka dari HP ini, bodi belakangnya udah kaca dan pakai frame aluminium. Feel genggamnya udah kokoh dan premium banget. Apalagi layarnya pakai AMOLED 120 Hz yang resolusinya udah 1,5K. Buat tes chipset Snapdragon 8S Gen 4-nya buat PUBG Mobile. Gamenya berjalan mulus di 120 FPS. Dari segi performa sih nggak ada komplain. Cuma sayangnya suhu HP-nya masih lumayan berasa di tangan. Buat solusinya lu bisa pakai cooler tambahan kalau lu termasuk gamer hardcore. Dari segi baterai udah termasuk gede di 6500 mAh. Fitur fast charging 90 watt juga jadi daya tarik lebih. Cuma sayangnya Poco nggak nyertain fitur bypass charging. By the way, Poco F7 punya memori gede banget dengan RAM 12GB dan internal memori 512GB. Buat kebutuhan narsis, kameranya termasuk lumayan buat sebuah HP yang nonjolin performa. Nah, kalau lu kegoda buat punya Poco F7, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, HP all-rounder 5 jutaan terbaru yang build quality-nya nggak kaleng-kaleng nih. Dia adalah Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Udah punya sertifikasi SGS tahan jatuh 2,5 meter. Xiaomi juga ngasih rating IP69K yang tahan air anti gimmick. Lewat uji coba dari Xiaomi, HP ini berhasil tahan direndam 2 meter selama 24 jam bos. Layarnya udah pakai AMOLED 120 Hz 1,5K. Gak ketinggalan juga proteksi Gorilla Glass Victus 2. Soal performa emang bukan yang paling ngebut, tapi seenggaknya Xiaomi ngasih sedikit upgrade dari Snapdragon 7S Gen 3 sekarang jadi Snapdragon 7S Gen 4. Buat kamera belakang sayangnya sekarang nggak ada lensa makronya. Tapi Xiaomi bilang kamera 200 megapiksel terbarunya punya AI engine yang lebih detail dan tajam. Buat pengecasannya emang turun dari 120 ke 100 watt. Tapi untungnya baterainya naik dari 5110 mAh. Sekarang jadi 6500 mAh. Gas, kalau lu suka sama Redmi Note 15 Pro Plus 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Dari kelima HP all-rounder 5 jutaan yang gua bahas tadi, HP mana nih yang bikin lu hilaf buat mecahin celengan bos? Pokoknya kalau nyari yang lebih fokus ke game, iQOO Neo 10 bisa jadi inceran. Terus kalau nyari yang gaming santai dan kamera cakep, Galaxy A56 5G bisa lu pertimbangin tuh. Link belinya gua taruh di deskripsi bos.